semuanya, jemaat-jemaat JKB Kota Wisata, demikian juga bagi keluarga-keluarga yang menyaksikan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 12 April 2020. Hari ini adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Namun kalau seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada artinya apa yang Yesus lakukan. Satu-satunya bukti bahwa Yesus adalah Allah, Ia bangkit dari kematian. Dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena sudah terbukti baik secara sejarah maupun secara Alkitab, bahkan banyak saksi, ya. Para imam di zaman saat itu tahu bahwa Yesus bangkit. Bahkan para imam bersekongkol dengan para serdadu untuk menyembunyikan berita ini. Ya, mereka mengupah beberapa orang, membayar supaya berita ini jangan disebarkan. Tetapi kebenaran ini telah terbukti, telah banyak saksi. Dan bukti Yesus bangkit adalah Ia hidup 40 hari. Dan Dia menampakkan dirinya kepada ratusan orang. Ini tidak bisa dibantah. Satu-satunya bukti bahwa Yesus adalah Allah, Ia bangkit. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat saudara. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang pertama adalah Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Saya mau ilustrasikan mengenai korban tebusan seperti apa yang dituliskan di dalam Imamat pasal 4. Pada zaman Nabi Musa, semua bangsa Israel yang terbukti melakukan melanggar perintah Tuhan, orang itu harus membawa domba yang baik, yang tidak bercela. Lalu domba itu diserahkan kepada imam. Lalu imam itu memeriksa domba itu apakah bercacat atau tidak. Kalau domba itu sempurna, maka orang itu menyembelih domba itu sebagai korban tebusan. Sejak zaman Adam, dosa itu harus ditebus oleh darah. Ingat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang membungkus tubuh mereka yang telanjang oleh binatang yang disembelih. Jadi darah adalah satu korban bukti, atau darah itu adalah satu cara yang Tuhan buat bahwa untuk menebus dosa harus ada darah yang bertumpah. Nah, dilanjutkan di zaman imamat, Nabi Musa telah menerima perintah Tuhan. Setiap bangsa Israel yang terbukti bersalah melanggar perintah Tuhan harus memberikan domba sebagai korban tebusan, sehingga orang itu dibebaskan dari hukuman. Nah, apa maksud daripada yang Tuhan tunjukkan di zaman Musa adalah mewahyukan bahwa dosa seluruh dunia juga harus ditebus oleh darah. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan tuntutan ini kecuali Allah sendiri yang harus menjelma sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus.
Itulah sebabnya dikatakan di Roma 4 ayat 25, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi dosa kita telah ditebus lunas oleh darah Yesus. Cukup satu kali ditebus. Namun hari ini kita merayakan, bukan merayakan kematiannya, tetapi merayakan kebangkitannya karena pembenaran kita. Jadi kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kita telah dibenarkan. Saya berikan lagi satu ilustrasi seperti ini. Seandainya ada seseorang yang bersalah, misalnya seseorang orang Indonesia pergi dia ke negara lain, lalu di negara lain ini dia melanggar peraturan yang sangat berat, dia harus dihukum. Lalu dia minta belas kasihan kepada pemerintah setempat. Pemerintah setempat bilang, oke, kamu akan dibebaskan dari hukuman kalau ada orang yang menggantikan kamu, supaya kamu tidak dihukum. Tanpa diketahui orang ini, ada orang yang bersedia menggantikan dia untuk dihukum. Jadi orang ini dia dipenjara untuk beberapa waktu. Nah, orang Indonesia ini tidak tahu. Dia tidak menyadari. Hanya dikasih tahu kamu tidak dipenjara karena ada orang yang mau menggantikan kamu. Tapi dia tidak tahu siapa yang menggantikan. Nah, orang Indonesia ini dia harus menunggu siapa ya orang itu. Selama orang itu yang di penjara itu belum keluar, belum bebas, orang Indonesia ini masih merasa dia di bawah penghukuman. Dia masih merasa bersalah. Nah, saat kapan orang Indonesia ini merasa dia bebas, merasa dia merdeka, merasa dia tidak tertuduh oleh hukuman? Saat orang ini telah menyelesaikan hukumannya dan bebas dari penjara. Nah, singkat waktu setelah beberapa bulan di penjara, orang ini keluar bebas dari penjara karena sudah habis masa waktunya, lalu ketemu dengan orang Indonesia ini, lalu berkenalan, akulah yang telah menebus kamu, yang telah menggantikan kamu untuk menebus, untuk di penjara. Nah, saat itulah kabar baik yang memerdekakan orang Indonesia ini. Demikian juga Yesus. Kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, semua orang, semua manusia merasa dicengkram di dalam hukuman dosa. Tetapi bukti bahwa Yesus telah dibangkitkan, itulah yang memerdekakan dan membenarkan kita. Jadi tidak ada lagi pendakwaan bagi barang siapa yang percaya. Makanya dikatakan di Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus dimengerti oleh kita semua anak-anak Tuhan yang percaya, bahwa penghukuman itu telah dikerjakan, yaitu buktinya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Marilah kita hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang percaya. Ketika kita melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kita harus membutuhkan lagi Yesus untuk mati di kayu salib. Karena Yesus telah menebus dosa dunia. Ia cukup satu kali mati di kayu salib dan itu sudah selesai, dikatakan tetelestai. Jadi tidak perlu untuk setiap dosa kita Yesus harus mati. Artinya kita sebagai orang benar yang jatuh, ya kita bangkit. Akuilah kesalahan kita dan kita mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau telah mengampuni segala dosaku bahkan sebelum aku lahir. Ini hal yang penting dimengerti supaya semua rakyat, semua masyarakat Indonesia, semua orang-orang yang percaya tidak lagi ada hidup di bawah penghukuman, tetapi hidup oleh kebangkitan Yesus. Saya mengucapkan selamat menikmati kuasa kebangkitannya, terutama di dalam pikiran kita saat-saat seperti ini. Jangan kita merasa tertekan karena tinggal di rumah oleh apa yang dikatakan dan diimbau oleh pemerintah.
Milikilah pikiran yang merdeka, itu yang paling penting. Sosial media atau handphone telah banyak berkontribusi membuat jiwa manusia tertekan karena ada banyak sekali berita-berita yang menekan. Sebagian juga ada berita-berita yang hoax. Jadi sandarkanlah pikiran kita kepada berita yang pasti, yaitu firman Tuhan. Itulah kemerdekaan bagi semua manusia. Kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatmu, inilah kesempatan yang baik. Hari inilah perkenanannya, terimalah dia, percayalah kepadanya, maka engkau beroleh diperdamaikan, sehingga engkau diperdamaikan kepada Allah, dan hidupmu merdeka dari segala tuntutan hukum. Kepada saudara yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nikmatilah sukacita di dalam Kristus. Penderitaan yang kau alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau terima saat Yesus datang menjemput. Inilah kabar baik. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini ada di rumah. Inilah kesempatan untuk saudara untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Jangan tercerai-berai. Pemerintah telah sarankan untuk stay home. Karena apa? Untuk membatasi paparan virus corona tidak tersebar lebih jauh. Ini adalah hikmat Tuhan yang harus kita ikuti. Jadi kita jangan menantang atau sesuatu yang ceroboh, melakukan sesuatu yang ceroboh. Tuhan berikan hikmat kepada saudara-saudara, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tuhan tidak berjanji melepaskan atau mengambil masalah dalam hidup manusia atau anak-anak Tuhan. Namun Tuhan berjanji Ia akan menyertai kita di dalam setiap jalan hidup kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, jangan khawatir. Ia ada dan Dia menjadi jaminan perlindungan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita firman Tuhan ini, dan mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama keluarga, dan mereka diberkati oleh setiap firman Tuhan yang mereka terima dan nikmati. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi semua pemerintah, dari mulai presiden, wakil, para menteri, dan semua jajarannya, bahkan tingkat yang paling rendah sampai tingkat RW, RT. Tuhan sertai dan berikan hikmat, kekuatan kepada mereka. Lindungi bangsa Indonesia, lindungi gereja-gereja Tuhan. Dan untuk virus corona, di dalam nama Yesus Kristus, saya mengutuk virus corona dan saya patahkan kuasamu. Saya mematahkan siasat-siasat musuh. Saya mematahkan segala roh sakit penyakit yang mau melanda dunia di dalam nama Yesus Kristus oleh otoritas yang dari Bapa di surga. Dan saya patahkan segala rencana iblis yang mau menghancurkan ekonomi dunia. Terjadilah rencana Allah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya bernubuat semua janji-janji Tuhan akan terlaksana, baik yang besar dan skala besar maupun secara pribadi-pribadi. Janji-janji Tuhan ini akan diungkapkan, dan Roh Kudus akan membimbing semua gereja kepada seluruh tingkat kebenaran yang sempurna. Dan ketika Yesus nanti datang di kali yang kedua, iman masih ada di bumi. Terima kasih Bapa. Kepada saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, terimalah berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera yang dari Bapa di surga dan sukacita yang melimpah, kiranya senantiasa memenuhi pikiranmu, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, dan Ia akan senantiasa menghibur dan beri kekuatan dan pengertian. Terimalah semua berkat dari Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Telah sampaikan sebagian daripada firman-Mu dari Roma pasal 4 ayat 25.
bahwa Yesus telah diserahkan karena pelanggaran manusia, namun Yesus telah dibangkitkan untuk pembenaran manusia. Saya sudah sampaikan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan keluarga, siapapun yang menerima firman ini. Kabar yang sangat penting telah saya sampaikan, bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan, namun bangkit hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah berita Injil yang telah saya sampaikan, bahwa semua dosa dunia telah Engkau hapuskan. Dan saya sudah sampaikan bahwa Yesus adalah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong mereka semua